politik itu bukan menghalalkan segala cara. Jadi tidak benar ada istilah halal haram hantam saja, yang penting menang. Di dalam politik maupun dalam agama, hukum halal haram sama berlaku. Ya pemirsa, baru saja kita saksikan bersama sebuah cuplikan film yang seru diberi judul Jadi Jagoan ala Ahok, yang merupakan salah satu nominasi dari Festival Film Anti Korupsi atau kita singkat AKFES 2013 yang akan diumumkan pemenangnya pada malam hari ini. Untuk membahas lebih jauh apa sebetulnya AKFES dan seperti apa latar belakangnya, sudah bersama dengan saya 3 orang narasumber di sini. Selamat pagi Bapak-bapak. Yang pertama saya perkenalkan Bapak Dedi Arahim, Direktur Dikyanmas KPK. Selamat datang Bapak. Yang kedua Bapak Tino Sarunggalo, produser dan sutradara juri AKFES 2013. Dan ada Bapak Agus Ramdan, Project Officer dari AKFES 2013. Pertanyaan pertama mungkin saya mau langsung ke Pak Dedi dulu ya Pak ya. Sebetulnya apa sih latar belakang dari dibuatnya film anti korupsi 2013 ini? Ya, jadi sebetulnya kan ini berangkat dari tugas KPK ya. Memberantas korupsi kan bukan pekerjaan yang mudah. Berbagai cara tentu harus kita lakukan. Apapun yang memang nanti tujuannya adalah menurunkan tingkat korupsi di Indonesia, maka kita harus lakukan. Nah, salah satunya adalah dengan cara mengajak partisipasi masyarakat luas. Nah, jadi komponen masyarakat yang terdiri dari berbagai macam latar belakang tentu harus kita juga libatkan dalam upaya pemberantasan korupsi. Nah, ini salah satu yang menjadi salah satu kegiatan yang kita lakukan dalam konteks tadi. Apa kira-kira peran masyarakat di dalam berpartisipasi dalam mencegah dan memberantas korupsi melalui budaya pop ya, atau pop culture. Nah, inilah yang kita bahas kegiatannya pada pagi ini dalam rangka tadi mengajak sedemikian rupa masyarakat aktif tahun demi tahun ya. Kita rencanakan kan bukan hanya tahun ini aja. Oh demikian. Ini tahun pertama dan akan berlangsung untuk tahun demi tahun. Nanti kita teknisnya mungkin kita pertimbangkan lagi lah. Tapi Pak Dedi, dari sekian banyak media untuk mengedukasi masyarakat, kenapa memilih film? Film itu kan dipakai juga ya oleh bangsa lain. Contohnya Amerika lah. Amerika kalah di Vietnam, tapi mereka bikin film seolah-olah Amerika menang gitu kan. Nah, ini yang menarik. Jadi di tengah kesulitan kita memberantas korupsi, tentu ada cara lain yang tadi menggelorakan semangat masyarakat tetap menjaga ritme ya, upaya pemberantasan korupsi ini tetap berkobar lah. Jadi ini salah satunya. Saya kira memang caranya ada 1001 cara, tapi ini salah satu yang kita adopt dari bangsa lain ya, dalam konteks mereka juga membangun budayanya. Mungkin saya mau tanya ke yang lebih teknis, ke Pak Agus Ramdan sebagai Project Officer. Berapa lama berlangsung dan seperti apa prosesnya sehingga akhirnya bisa menjadi nominasi yang akan diumumkan pada malam ini? Anti Corruption Film Festival ini untuk pertama kali diselenggarakan oleh KPK. Jadi kita harus pertama kali yang kami lakukan adalah mensosialisasikan program ini, event ini, karena belum banyak yang tahu sama sekali apa itu AKFES. Jadi tahap pertama kita roadshow ke beberapa kota. Kita ajak masyarakat untuk, terutama filmmaker yang punya film-film yang bertema anti korupsi, untuk join di AKFES 2013. Kemudian itu kurang lebih sekitar 2 bulan kita lakukan. Dalam bentuk roadshow begitu? Roadshow. Kita ada pemutaran, ada diskusi juga. Kemudian karena KPK juga punya film anti korupsi yang berjudul Kita Versus Korupsi. Nah, diproduksi sendiri oleh KPK tahun 2012 kemarin. Kemudian ada beberapa film lagi tentang dokumenter ya, bekerjasama dengan Eagle Institute juga. Nah, itu kita perlihatkan ke masyarakat bagaimana supaya masyarakat yang memang kita sinyalir punya film-film yang bertemakan yang sama gitu loh. Nah, kita ajak mereka supaya bisa berpartisipasi, kemudian membantu KPK nantinya akan dipakai untuk sosialisasi KPK dalam upaya pemberantasan anti korupsi. Mas Agus, kategori masyarakat di sini siapa saja yang bisa terlibat? Ya,
Terutama untuk yang pertama kali memang filmmaker ya. Filmmaker karena ini produknya film, jadi filmmaker dari berbagai kalangan, masyarakat umum, profesional non profesional, kemudian pelajar, para animator, NGO, banyak juga yang punya film. Ya kita harapkan memang pada saat sosialisasi beberapa bulan yang lalu ikut ya untuk mendaftarkan filmnya ke kami. Kemudian setelah itu dilakukan seleksi beberapa tahap oleh tim komite seleksi, dan salah satunya adalah Dewan Juri yang diketuai oleh Bang Tino Sarunggalo. Itu memilih film-film yang berkualitas dan terpilih kurang lebih 45 judul film yang masuk nominasi. 45 judul film ya. Oke, saya mau langsung ke Pak Tino. Ini pasti banyak cerita menarik nih ketika menyeleksi film demi film dari 181 menjadi 45. Mungkin seperti apa prosesnya, bisa diceritakan Pak? Prosesnya panjang ya, dan waktu itu juga dibantu tim yang cukup besar. Intinya tentunya misinya sendiri ya, pesan yang disampaikan oleh film itu, seberapa kental pesan korupsinya ya, kemudian juga seberapa jeli sebetulnya si pembuat film ketika mengangkat subjeknya. Jadi jangan hanya misalnya di film itu hanya ada bilang saya benci korupsi, saya tidak suka korupsi, ada kata korupsi, ya itu belum tentu. Betul. Gitu. Jadi justru yang menarik di kali ini itu banyak film yang cukup menampilkan cikal bakal sebetulnya. Jadi maksud saya cikal bakal, kalau orang di sekolah tidak disiplin, itu nantinya kita tahu bibitnya arahnya kemana. Sebaliknya ada guru yang tidak disiplin, itu merupakan cermin dari bentuk korupsi yang lain, korupsi waktu, yang saya rasa mungkin terakhir ini jarang disebut lagi Pak ya. Jadi misalnya sekarang tuh orang kalau ngomong korupsi itu duit, korupsi itu bentuknya berwujud kekayaan, padahal korupsi sebenarnya basicnya kan tidak hanya itu. Ada kaitannya sama disiplin kerja, tanggung jawab kerja. Nah itu yang diharapkan muncul di film-film ini gitu. Dan diharapkan terlihat muncul di 45 film yang terpilih sebagai nominator? Kalau dia sampai terpilih ya terlihat. Karena kalau enggak berarti film ini mungkin festival tahun ini nggak ada pemenangnya. Tapi dalam praktek justru sangat mengejutkan ternyata kejelian dalam pemilihan subjek. Kemudian pesan yang ingin disampaikan berkaitan dengan gerakan anti korupsi. Kemudian juga penyajiannya secara filmis, teknisnya, kemasannya itu banyak yang menarik sekali. Oke, kita akan gali lebih jauh, tapi kita harus break sejenak Bapak-Bapak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Metro Pagi. Kita akan lanjutkan diskusi kita dengan Akfest 2013.